Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Muhammad Yaskur, guru bidang studi PKN, kelas 7. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi keberagaman. Sebelum ke materi berikutnya, alangkah baiknya anak-anak tahu bahwa apa sih arti keberagaman itu. Keberagaman adalah perbedaan yang ada di Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak pulau, di mana jumlah penduduk kita itu kurang lebih 200 juta orang, dan mereka tinggal tersebar di berbagai pulau di seluruh wilayah Indonesia. Mereka berada di suatu wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari gunung, hutan, pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, pedesaan, hingga perkotaan. Pertemuan-pertemuan dengan negara lain juga mempengaruhi proses keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman mempunyai nilai keindahan yang sangat tinggi dan mampu menciptakan rasa saling toleransi dan tenggang rasa antar masyarakat yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu, negara Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Dengan kata lain, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia itu terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat istiadat, bahasa dan sebagainya, namun tetap satu kesatuan dalam wadah negara Republik Indonesia. Dan dipersatukan dengan bendera, lagu, kebangsaan, mata uang, bahasa, dan lain-lain yang sama. Kita tahu semua bahwa itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta semesta alam. Karena dengan diberikan keindahan dan keberagaman di tanah air yang kita cintai ini, membuat kita merasa punya kenikmatan tersendiri. Keberagaman itu apa saja? Yaitu keragaman yang dapat kita lihat dan kita rasakan. Contohnya apa? Yaitu keragaman yang ada di masyarakat, di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, seperti di bidang suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya, atau masyarakat yang majemuk. Keragaman dalam masyarakat adalah sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak macam atau jenisnya dalam masyarakat. Indonesia mempunyai keragaman sosial budaya yang sangat tinggi. Untuk lebih detailnya, mari kita bahas materi selanjutnya. Materi yang pertama. Dengan banyaknya suku di Indonesia, maka bahasa daerah pun juga beragam. Bahkan pada setiap suku banyak ditemukan perbedaan bahasa, rumah adat, upacara adat, kesenian daerah, dan sebagainya. Hal itu tercermin dalam beberapa keragaman yang kita miliki. Adapun jenis keragaman sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keragaman bahasa. Keragaman bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian masing-masing orang. Keragaman bahasa timbul akibat adanya berbagai macam suku, faktor budaya, letak geografis, ilmu pengetahuan, dan sejarah.
Yang kedua, keragaman rumah adat. Keragaman rumah adat timbul akibat adanya perbedaan geografis. Suku yang mendiami daerah pegunungan memiliki bentuk rumah yang berbeda dengan suku yang tinggal di daerah pantai. Bukan hanya bentuk, bahan bangunan, serta bagian-bagian rumah juga memiliki banyak perbedaan, mengikuti bentuk adaptasi yang dilakukan di setiap daerah. Yang ketiga, keragaman upacara adat. Indonesia yang memiliki banyak adat dan kebudayaan juga mempunyai beragam upacara tradisional yang menarik. Hingga saat ini, banyak dari upacara tradisional tersebut masih dilaksanakan di daerah asalnya masing-masing, bahkan menjadi ajang wisata budaya bagi banyak turis, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, kesenian daerah. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunikan seperti seni tari, seni musik, seni rupa, dan seni teater. Kesenian daerah di Indonesia pun sangat diapresiasikan oleh orang-orang mancanegara. Baik orang mancanegara pun mempelajari kesenian daerah Indonesia seperti menari, sinden, memainkan alat musik khas daerah di Indonesia, dan bahkan menyanyikan lagu daerah. Seharusnya kita patut berbangga dan mensyukuri bahwa kita bangsa Indonesia, kesenian-kesenian tersebut sampai di luar negeri. Kesenian daerah dapat berupa tarian daerah, lagu daerah, senjata khas, makanan khas, alat musik khas, dan sebagainya. Keberagaman ekonomi bergantung pada wilayah tempat tinggal penduduk. Setiap penduduk yang tinggal di suatu wilayah pasti melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Negara kita adalah negara agraris. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh. Hasil tanah pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, tembakau, kelapa sawit, karet, cengkeh, palem, kopi, cendana, kayu putih, lada, dan teh. Untuk meningkatkan hasil pertanian dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, intensifikasi. Intensifikasi yaitu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang telah ada. Yang kedua, ekstensifikasi. Ekstensifikasi yaitu upaya meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Yang ketiga, diversifikasi. Diversifikasi adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Yang keempat, rehabilitasi. Rehabilitasi yaitu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan memperbarui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman yang tidak produktif lagi. Kemudian, materi perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras antara lain karet, kelapa sawit, tebu, dan sebagainya. Ada dua macam perkebunan yaitu pertama, perkebunan rakyat, yaitu perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Dan yang kedua, perkebunan besar atau perkebunan yang dikelola oleh pemerintah. Misalnya menanam karet
kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Hasil perkebunan ini lebih ditujukan untuk ekspor, sehingga menghasilkan devisa bagi negara. Materi berikutnya adalah peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, peternakan hewan besar. Misalnya peternakan sapi, kerbau, dan kuda. Banyak dilakukan di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang kedua, peternakan hewan kecil. Contohnya peternakan kambing, kelinci, domba, dan babi. Dan yang ketiga, peternakan unggas. Misalnya peternakan ayam, itik, entok, dan burung. Keberagaman ekonomi bergantung pada wilayah tempat tinggal penduduk. Setiap penduduk yang tinggal di suatu wilayah pasti melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Perikanan darat. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan laut. Perikanan laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut dan membudidayakan ikan laut dalam tambak-tambak. Keberagaman ekonomi berikutnya yaitu kehutanan. Hasil-hasil hutan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Selain hasil-hasil tersebut, hutan mempunyai fungsi penting yaitu menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya keberagaman ekonomi pertambangan. Pertambangan yaitu usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Beberapa barang tambang antara lain bahan tambang mineral logam, misalnya timah, bauksit, besi, nikel, tembaga, dan emas. Bahan tambang bukan logam, misalnya keramik, belerang, gips, dan marmer. Bahan tambang sumber energi, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas. Keragaman ekonomi berikutnya adalah perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi, antara lain pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, karet menjadi ban, dan sebagainya. Perdagangan yaitu kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan perdagangan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Keragaman etnis adalah keragaman suku budaya di Indonesia. Istilah kelompok etnis dapat disamartikan dengan suku bangsa. Di samping ada pula yang menyebutkan dengan golongan etnis. Indonesia memiliki beragam etnis, antara lain Batak, Jawa, Sasak, dan sebagainya. Pengertian etnis lebih didasarkan pada ciri-ciri sosial kultural, seperti agama, bahasa, asal suku, asal negara, dan tata cara hidup sehari-hari. Contohnya ada seorang anak keturunan Belanda, berkulit putih dan bermata biru, tinggal bersama keluarga Bali sejak kecil. Kemudian anak tersebut tumbuh dewasa sebagaimana umumnya orang Bali, berbahasa, beragama, bertata cara hidup sebagaimana orang Bali. Maka sosial kultural apabila mengikuti makna kata etnis yang sesuai dengan pengertian di atas, anak tersebut tidak bisa disebut beretnis Belanda, tetapi lebih layak untuk disebut etnis Bali.
Keragaman etnis adalah keragaman suku budaya di Indonesia. Istilah kelompok etnis dapat disamartikan dengan suku bangsa. Di samping ada pula yang menyebutkan dengan golongan etnis. Indonesia memiliki beragam etnis, antara lain Batak, Jawa, Sasak, dan sebagainya. Pengertian etnis lebih didasarkan pada ciri-ciri sosial kultural, seperti agama, bahasa, asal suku, asal negara, dan tata cara hidup sehari-hari. Contohnya ada seorang anak keturunan Belanda, berkulit putih dan bermata biru, tinggal bersama keluarga Bali sejak kecil. Kemudian anak tersebut tumbuh dewasa sebagaimana umumnya orang Bali, berbahasa, beragama, bertata cara hidup sebagaimana orang Bali. Maka sosial kultural apabila mengikuti makna kata etnis yang sesuai dengan pengertian di atas, anak tersebut tidak bisa disebut beretnis Belanda, tetapi lebih layak untuk disebut etnis Bali. Di Sumatera terdapat suku bangsa Aceh, Gayo, Batak, Minangkabau, Mentawai, dan sebagainya. Di Jawa ada suku Sunda, Jawa, dan Madura. Di Bali ada suku bangsa Bali. Di Nusa Tenggara ada suku Sasak, Sumbawa, Bima, Flores, Alor, Roti, dan sebagainya. Di Kalimantan terdapat suku bangsa Dayak, Banjar, Ngaju, Punan, Kayan, dan sebagainya. Di Sulawesi ada suku bangsa Mandar, Toraja, Bugis, Makassar, Minahasa, Sangir, Talaut, dan sebagainya. Di Maluku terdapat suku bangsa Ambon, Alifuru, dan sebagainya. Di Irian Jaya atau Papua terdapat suku bangsa Asmat, Dani, Melayu Irian, dan sebagainya. Jenis keragaman berikutnya adalah keragaman agama. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Untuk itu, dalam memperkuat akhlak seseorang tetap meyakini adanya Sang Pencipta di muka bumi ini. Maka bangsa Indonesia melalui keputusan pemerintah berkaitan dengan warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaannya. Diresmikan ada 6 agama yang ada di Indonesia, antara lain agama Islam. Nama kitab sucinya adalah Al-Quran. Tempat ibadahnya masjid. Hari besar keagamaannya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, tahun baru Hijrah, Isra Mi'raj. Agama Kristen Protestan, nama kitab suci Alkitab. Tempat ibadahnya di gereja. Hari besar keagamaan hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Agama Katolik, nama kitab suci Alkitab. Tempat ibadah gereja. Hari besar keagamaannya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu, nama kitab suci Weda. Tempat ibadah pura.
Hari besar keagamannya hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagar Wesi. Agama Buddha, nama kitab sucinya adalah Tripitaka. Tempat ibadahnya vihara. Hari besar keagamannya adalah hari Vaisak, hari Asyada, dan hari Katina. Agama Konghucu, nama kitab suci Sisuwuching. Tempat ibadahnya Litang atau kelenteng. Hari besar keagamannya Tahun Baru Imlek Cap Gumi. Demikian pembahasan kita kali ini tentang keberagaman di Indonesia. Sampai jumpa pada lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.